Bukan tanpa alasan sob, sebab di produk globalnya sendiri, ternyata Suzuki juga nggak punya varian 250cc dari GSX R 150 ini. Suzuki sangat identik dengan GSX series. Di Indonesia sendiri, mereka memiliki varian GSX 150 dan GSX 250. Nah, kali ini ada salah satu motor varian GSX 250 yang tak kenal Indonesia. Motor yang sejak kemunculannya sebetulnya sangat diharapkan bisa masuk ke Indonesia untuk mengisi segmen sport firing 250cc Suzuki di Indonesia guna bersaing sengit melawan Ninja 250 Fi, CBR 250RR, ataupun Yamaha R25. Dan nama motor itu adalah Suzuki GSX 250R. Kalau mengaca pada varian produk setiap pabrikan saat ini, setiap sport firing 150cc yang dijual di Indonesia pasti memiliki varian lebih tingginya yakni 250cc. Namun rupanya hal tersebut tak berlaku buat Suzuki Indonesia. Lihat saja Suzuki GSX R 150 yang sudah lama mereka pasarkan di tanah air, sampai detik ini belum juga punya varian 250cc-nya, yang seharusnya diisi oleh GSX R 250. Bukan tanpa alasan sob, sebab di produk globalnya sendiri, ternyata Suzuki juga nggak punya varian 250cc dari GSX R 150 ini. Terus yang Mimin maksud tadi, apa dong? GSX 250R rupanya motor yang jauh berbeda dengan keluarga GSX R 150, sebab penempatan R-nya di belakang, dan hal itu bukanlah tanpa maksud. Kalau varian GSX R identik dengan sport firing tulennya Suzuki, rupanya GSX 250R ini lebih ditujukan sebagai sport firing touring. Secara desain, memang masih ada aroma GSX R series, namun sesuai peruntukannya sebagai street bike dan juga touring, stangnya dibuat lebih tinggi, jadi sang rider nggak senunduk GSX R series. Secara desain, Mimin pribadi menilai motor ini sih keren sob. Simple, elegan, nggak neko-neko, tapi enak dilihat khas Suzuki. Beberapa tahun lalu, pihak Suzuki Indonesia pernah disinggung apakah akan membayang GSX 250R ini ke Indonesia atau tidak. Lalu mereka mengatakan kalau Suzuki Indonesia akan ikut bermain di sport firing 250cc, tapi bukan motor ini yang dimaksud. Untuk Indonesia harus lebih spesial. Jawaban tersebut bukan tanpa alasan, sebab dari segi fitur dan spesifikasi, tak ada yang spesial dari motor ini. Mesinnya yang biasa saja, bahkan kabarnya mewarisi dari mesin milik Inazuma 250. Lampunya belum LED, suspensi masih teleskopik, swing arm masih model kotak, belum ada quick shifter apalagi cruise control ataupun slipper clutch. Satu-satunya fitur yang cukup keren adalah penggunaan rem ABS, itu pun pada update selanjutnya. Dan tara, akhirnya Gixxer 250 SF lah yang dihadirkan Suzuki ke Indonesia yang sobat tahu sendirilah, gak usah Mimin jelasin. Nah, kalau sobat mengharapkan sebuah sport firing 250cc yang powerful dan ngebut, maka GSX 250R ini bukanlah jawabannya. Tapi kalau butuh motor yang nyaman, gak ribet, build quality menawan, dan awet, plus cukup irit bahan bakar, maka GSX 250R ini pilihan yang tepat. Sekarang kita bahas dapur pacunya sob. GSX 250R dibekali mesin 249cc, dual silinder sejajar SOHC 4 klep berpendingin cairan dengan sistem bahan bakar elektronik full injection. Karakter mesinnya sendiri overstroke dengan ukuran bore stroke 53,5 x 55,2 mm. Power yang dihasilkan sebesar 24,7 horsepower di 8000 rpm dan torsi puncak di angka 23,3 Nm di 6500 rpm, di mana ini sangat jauh di bawah CBR 250RR yang mencapai 40-an horsepower. Dengan bobot motor mencapai 178 kg dan power mesin hanya sebesar itu, maka tak heran kalau top speed yang diraih dari beberapa reviewer hanya mencapai 141 kg saja. Hanya setara motor sport 150cc ya sob. Sementara akselerasinya
Dari Dian hingga 100 km per jam hanya membutuhkan waktu sekitar 9,8 detik saja. Nah, sampai detik ini, GSX 250R tidak dijual oleh Suzuki di Indonesia. Dan motor ini sudah hadir sejak 2016 lalu, dan sampai saat ini masih dipasarkan di beberapa negara, namun belum pernah mendapatkan update yang signifikan. Melihat spek fitur maupun peruntukannya, seharusnya motor ini dijual dengan harga di bawah Ninja 250 Fi, CBR 250RR ataupun Yamaha R25. Nah, gimana sob? Hal apa yang menarik buat sobat dari motor ini? Kalau Mimin sih jujur, lumayan tertarik dengan desain kalemnya namun elegan. Seperti biasa, tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya.